hari ini kita bersama-sama kembali bertemu untuk beribadah bersama. Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu berada, dalam keadaan sehat dan pastinya bersuka cita. Hari ini Tuhan Yesus kita sudah menyediakan berkat yang luar biasa, berkat sukacita dan kemenangan. Bagian kita, mari menyiapkan hati supaya kita menerima jamahan dan kuasa Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat dan hari yang baru yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau menerima berkat dan anugerah kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hati kami Tuhan, sehingga kami bisa merasakan kasih Tuhan Yesus yang baik, kasih Tuhan Yesus yang selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Buat kami fokus hari ini Tuhan, buat kami duduk tenang dan kami bisa menaikkan pujian, kami bisa menaikkan penyembahan yang indah hanya kepada Tuhan Yesus kami. Karena hanya Engkau, Allah Tuhan Yesus, yang layak kami tinggikan, yang layak menerima pujian dan sembah kami Bapa. Kami mau Tuhan Yesus, hari ini bukan menjadi rutinitas kami Bapa, tapi kami benar sungguh rindu merasakan kasih-Mu yang besar, supaya iman kami kembali dikuatkan, iman kami kembali diingatkan bahwa kami punya Tuhan Yesus yang baik. Kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan Yesus yang selalu sampai hari ini berjalan bersama dengan kami, melewati setiap proses kehidupan yang ada Bapa. Kami mau rasakan Tuhan, genggam erat tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau menggenggam erat tangan kami, langkah demi langkah kehidupan kami, langkah demi langkah perjalanan kehidupan kami. Kami berjalan hanya bersama dengan Engkau Bapa. Hanya Engkau Tuhan Yesus, sumber kekuatan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami bisa menjalani kehidupan kami ini Yesus. Kami mau naikkan Tuhan Yesus, pujian dan sembah kami Bapa hanya kepada Engkau, Allah kami yang baik. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Nyatakan, bukan dengan kekuatan kita, tapi hanya karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Ku tak mampu sendiri.
Hari ini Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita yang lemah, kepada kita yang letih, kepada kita yang mungkin saat ini merasa bosan dengan rutinitas yang tidak biasa, dengan hal-hal yang tidak pernah berubah, dengan keadaan dunia yang belum pasti. Hari ini Tuhan mau yakinkan setiap kita, hey, di sini ada Bapamu yang baik, ada Bapamu yang selalu setia, ada Bapamu yang tidak pernah meninggalkan engkau berjalan sendirian. Ada Bapamu yang sudah menjamin kehidupanmu. Ada Bapamu yang akan memberikan kemenangan. Ada Bapa yang selalu memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan, karena hanya Yesus yang tahu hingga kedalaman hatimu. kesungguhan hatimu. Sedalam hatiku, yang pun Yesus tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Ini isi hati kami Tuhan. Dan kasih-Mu tak Kami mau serahkan jauh semua proses kehidupan kami hanya kepada Engkau. di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Katakan dengan iman. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.
Sekali lagi katakan dengan iman. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamamu. Kami yakin dan percaya Tuhan, sampai hari ini kami terus berjalan bersama Tuhan Yesus kami. Kami mau serahkan isi hati kami Tuhan. Kami mau serahkan proses kehidupan kami. Kami mau serahkan proses pekerjaan kami. Kami mau serahkan masalah hidup kami. Kami mau serahkan segala planning kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus kami yang baik. Tuhan Yesus yang akan menjamin bahwa perjalanan kehidupan kami akan sungguh benar, besar dan ajaib Tuhan. Kami percaya kehidupan kami sangat berharga di mata-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama-Mu. Kami menikmati kasih-Mu. Kami menikmati anugerah Tuhan yang baik. Haleluya. Hanya bersama-Mu ku rasakan damai yang besar. Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah padang hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan pelindung. Amin Tuhan Yesus. Bagiku pertolongan kehidupan kami datangnya hanya daripada Engkau Tuhan. Ini tangan kami Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus kami yang baik. Yesusku, Rajaku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Rasakan damai sejahtera-Nya, berjalan melewati hari demi hari bersama Tuhan Yesus yang baik. Amin. Bagiku pertolongan-Mu di tempat bahati. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
Yesus. Iman kami semakin dikuatkan, dan kami diingatkan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia Bapa. Bahwa kami punya Tuhan Yesus yang menjamin, yang sudah membayar lunas seluruh kehidupan kami Bapa. Kami mau Tuhan menyembah Engkau seumur hidup kami. Kami mau seperti Engkau menjadi setia dalam seluruh kehidupan kami, untuk percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya masa depan kami gilang gemilang bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan hari esok, karena firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan menepati janjinya. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan anaknya sendirian melewati setiap proses kehidupan yang ada. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara naikkan pujian ini dengan iman. Katakan, ya Tuhan aku percaya. Ya Tuhan ku percaya. Aku percaya. Katakan, lewati mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Kami mau percaya Tuhan Yesus. Meskipun melewati lembah air mata, kami percaya. Kami berjalan bersama Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Imani kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali-kali katakan, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin Tuhan, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Katakan dengan iman, kemenangan sudah Tuhan sediakan. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami pada hari ini yang beribadah,
setiap kami hari ini yang membuka hati untuk menerima berkat-Mu, menerima jaminan kekal, kemenangan yang kekal yang daripada Tuhan, kemenangan atas setiap proses kehidupan kami Bapa. Kami percaya kami mendapat kekuatan, kami mendapat penyertaan yang daripada Tuhan. Tuhan yang selalu memegang janjinya untuk setia dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Saat ini kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan berkat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami Tuhan untuk menjalani hari demi hari, menjalani setiap musim kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Urapi dimanapun kami berada saat ini. Biarlah kami merasakan atmosfer surgawi yang membuat kami fokus hanya kepada Tuhan Yesus yang akan menyampaikan janji firman yang kekal dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman itu kami hidupi Tuhan. Firman itu menjadi kekuatan kami untuk menjalani hidup kami. Untuk kami bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Untuk kami bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan. Kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Kita punya Tuhan Yesus yang kekal, yang memegang penuh kehidupan kita semuanya. Kami serahkan proses penyampaian firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami siap menyambut berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah di rumah? Saya yakin dan percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Amin. Puji Tuhan. Tak lupa saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama belajar firman Tuhan. Kalau kita sudah bersama memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita, ya kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai 12 ya. Ayatnya cukup panjang yang akan kita baca. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu di rumah silakan membuka Alkitab saudara dan kita akan baca. Yang tidak membaca silakan mendengarkan. Saya akan bacakan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan
menanggungnya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yaitu nikmatilah hidup ini. Amin. Nikmatilah hidup ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya setiap orang itu rindu untuk meraih kebahagiaan. Ya. Siapapun di antara kita ketika saya bertanya, adakah di antara kita yang enggak mau bahagia? Ada enggak kira-kira Bapak Ibu Saudara? Pasti enggak ada yang menjawab, enggak mau. Semua merindukan kebahagiaan. Nah, kalau kita bicara tentang kebahagiaan, maka secara umum kebahagiaan itu bukan hanya senang sesaat saja. Tetapi kebahagiaan itu meliputi kesuksesan dalam hidup, ya, sukses dalam kehidupan, tenang di dalam hatinya, tenang dalam pikirannya, tubuhnya sehat, ya toh? Sehat tubuh ini. Berkat yang melimpah dalam kehidupan keseharian kita. Bukan hanya itu. Kita punya sebuah kepastian kehidupan akan masa depan kita, ya. Hidup kita selalu dipenuhi dengan rasa damai, kebahagiaan, damai dalam keluarga kita. Nah, itulah yang saya sebut orang-orang yang berbahagia. Mungkin kita bertanya-tanya, saudara bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah saya juga bisa mendapatkannya? Kok sepertinya ideal banget ya? Gitu ya, apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Bapak Ibu Saudaraku, jawabannya mungkin enggak kita mendapatkannya? Jawabannya mungkin, sangat mungkin. Sebab Alkitab berkata, kebahagiaan itu dimulai dari takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika hidup kita takut kepada Tuhan, maka akan sangat dimungkinkan bahwa kebahagiaan pun akan kita raih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kebahagiaan itu bukan hanya sekedar harta yang ada. Kebahagiaan bukan karena kekayaan yang ada. Kebahagiaan bukan karena kepandaian. Kebahagiaan bukan karena kepintaran kita. Dan mungkin pengalaman hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kebahagiaan itu berhubungan erat dengan bagaimana kesiapan hati kita. Kesiapan untuk apa? Kesiapan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, orang yang berbahagia yaitu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya, pikirannya, hatinya tidak dikuasai dengan kebencian, dikuasai dengan dendam. Tetapi orang yang dipenuhi dengan kebahagiaan, orang yang melakukan firman Allah itu, dia harus mempunyai hati yang rendah hati. Hidupnya mempunyai kerendah hatian, serta hidupnya untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, salah satu kunci penting yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita untuk kita bisa meraih kebahagiaan dalam hidup ini, yaitu kita mau belajar untuk menikmati hidup.
kita bisa menikmati hidup Bapak Ibu Saudaraku, maka kita pun akan mengalami kebahagiaan. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku yang membuat kita sebagai manusia ada kalanya, bahkan seringkali hati kita dipenuhi dengan sungut-sungut. Kita bersungut-sungut bukan karena masalah hidup, tetapi karena setiap orang ya sudah dipastikan dia akan mengalami masalah hidup. Jadi bukan masalah itu saja, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, intinya ada orang yang tidak bisa dan tidak mau belajar untuk menikmati hidup. Makanya tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Tetapi kalau orang menikmati hidup, apapun hidup yang Tuhan berikan kepada kita, apapun kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, maka hati kita pun dipenuhi dengan rasa bahagia. Sebagai contoh yang mungkin sangat mudah. Ketika kita naik mobil yang pakai AC, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau zaman sekarang ini kan kebanyakan orang naik mobil pakainya AC, ya, karena mungkin memang situasi yang dunia ini semakin panas begitu ya toh. Perjalanan yang ditempuh sudah enak pakai AC, seger di dalam mobil. Tapi ketika sekali waktu mungkin kita sedang diperhadapkan dengan jalan yang macet. Di dalam kemacetan itu Bapak Ibu Saudaraku, mulailah kita bersungut-sungut. Sementara kalau kita melihat orang lain, bagaimana kondisi orang lain, mereka mungkin dengan naik kendaraan, umpama contohnya dari sini ke Semarang begitu ya, naik bis Bapak Ibu Saudaraku. Tanpa AC, duduk tidur di dalam bis dengan cuaca yang panas, hawa yang panas, mungkin berdesak-desakan di mobil kali ya, tanpa ada AC. Tetapi saudaraku, kenapa? Ada kalanya perjalanan sini sana kok bisa tidur? Kok enak bisa tidur? Gak ada AC loh. Dengan nyaman, menikmati perjalanan. Lah inilah yang saya maksudkan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari intinya itu kita itu harus menikmatinya. Menikmati kehidupan ini. Kita harus belajar menikmati hidup yang ada. Alkitab mengajarkan kita untuk kita tidak memikirkan hal-hal yang jauh lebih tinggi dari apa yang sedang kita hadapi. Mengajarkan bagi setiap kita untuk kita belajar menikmati segalanya, termasuk masalah mungkin yang sedang terjadi. Perlakuan-perlakuan yang mungkin tidak menyenangkan. Kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan kita dan mungkin segala perjuangan kehidupan ini. Mari kita bisa menikmatinya itu dengan sukacita. Nikmatilah itu semua dengan hati yang gembira, dengan rasa sukacita, dengan rasa bahagia. Amin. Dari firman yang sudah kita baca Bapak Saudaraku, ada satu yang kita pelajari ya. Untuk kita bisa hidup menikmati anugerah Tuhan. Sehingga hidup kita tidak tertekan. Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat yang ke-9 di sana dikatakan, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih baik, lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita hidup dengan
bijak, hidup dengan berpengetahuan, serta minta hikmat dari Tuhan. Amin. Orang yang mampu menikmati segala sesuatu dengan bersyukur kepada Tuhan, maka yang terjadi di dalam hidupnya, orang yang mampu menikmati segala sesuatu dengan bersyukur kepada Tuhan, maka yang terjadi di dalam hidupnya, yang pertama, ia akan selalu bersukacita dalam segala perkara. Ia akan selalu bersukacita dalam segala perkara. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita suka membanding-bandingkan, maka hidup kita akan penuh dengan keserakahan. Kita suka membandingkan, wah kok keluarga sana hidupnya gitu ya, enak ya. Wah kok keluarga di sana hidupnya seperti itu ya, berkelimpahan berkat ya. Wah keluarga di sana kok hidupnya seperti ini ya. Nah kalau dalam hati kita, dalam pikiran kita yang ada suka membanding-bandingkan yang terjadi di dalam hidup kita, maka dalam hati dan pikiran kita tidak mungkin adanya keserakahan, adanya ambisi yang dipenuhi dengan ambisi kedagingan di dalamnya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mari belajar menikmati segala sesuatunya. Nikmati segala sesuatunya dan belajar bersyukur dalam segala hal. Amin. Amin. Ya. Kalau hari-hari ini mungkin bagi setiap kita, Tuhan aku kok kepengen ya. Kita berdoa, Tuhan aku kok mau ya, aku rindu ya. Kalau Tuhan masih izinkan, mungkin apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi segala doa pengharapan, kerinduan kita belum dijawab Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari jangan sampai itu semua menjadi kebahagiaan kita itu hilang dari hidup kita. Tetapi mari biarlah kita mau menikmati hidup yang ada ini. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, orang yang mampu menikmati segala sesuatu dengan bersyukur kepada Tuhan, maka yang terjadi dalam hidupnya, ia akan menjadi sehat. Amin. Ia akan menjadi sehat. Orang yang membiarkan dirinya stres dan berpikir yang lebih jauh, maka pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, orang yang seperti ini dia akan menjadi orang yang sulit, orang yang susah, orang yang sukar untuk mengucap syukur dengan apa yang ada pada dirinya. Orang yang stres, orang yang banyak pikiran, akibatnya itulah yang akan mempengaruhi dalam pikiran dan hatinya. Nah, orang-orang yang semacam ini Bapak Ibu Saudaraku, maka mereka akan sangat mudah untuk diserang oleh berbagai penyakit. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari jangan kita menjadi orang-orang yang bodoh. Ya. Milikilah pengetahuan dari Allah, milikilah kebijaksanaan, minta hikmat dari Tuhan. Amin. Ya, jangan membiarkan sakit penyakit itu menguasai pikiran kita. Jangan biarkan sakit penyakit itu menguasai hati kita. Jadi nikmati segalanya. Nikmati segala sesuatu karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk setiap kita semua. Yang ketiga, orang yang mampu menikmati segala sesuatu dengan bersyukur kepada Tuhan, maka yang terjadi dalam hidupnya, ia akan selalu bersemangat dalam hidupnya. Ia akan selalu bersemangat dalam hidupnya. Amin. Orang yang belajar menikmati segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dan percayakan dalam hidup kita,
orang ini dia akan cenderung memiliki semangat yang membara. Semangat yang berapi-api di dalam hidupnya. Dan dia akan memiliki semangat yang membara untuk mengerjakan segala sesuatunya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, orang yang bersemangat maka ia akan memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Orang yang bersemangat, dia akan memiliki iman yang kuat akan janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, orang yang memiliki iman yang teguh, ia akan selalu semangat untuk menantikan mujizat Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, apapun saat ini yang menjadi pergumulan kita, ya. Ketika Tuhan belum menjawab setiap pergumulan kita, jangan sampai kita patah semangat kita. Jangan sampai iman kita lemah, jangan sampai iman kita goyah. Tetapi orang yang memiliki iman yang teguh, ia akan selalu melihat mujizat di dalam hidupnya. Ini Bapak Ibu Saudara. Lalu yang keempat, orang yang mampu menikmati segala sesuatu dengan bersyukur kepada Tuhan, maka yang terjadi dalam hidupnya, ia akan mempunyai ide-ide yang baru dalam hidupnya. Ia akan mempunyai ide-ide yang baru di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita tidak bisa maju dalam hidup ini bukan karena Tuhan tidak memberkati, ya. Bukan karena Tuhan gak memberkati kita. Tetapi karena kita sudah tidak punya ide-ide yang baru di dalam hidup kita. Mengapa kita tidak punya ide dalam hidup kita? Karena kita membiarkan ada kalanya sakit hati menguasai hidup kita. Kita membiarkan kekecewaan menguasai pikiran kita. Kita membiarkan kebencian itu menguasai kehidupan kita. Kita membiarkan apapun itu menguasai keberadaan kita. Sehingga yang terjadi, yang ada dalam setiap diri kita adanya hanya persungutan saja. Hati yang dipenuhi dengan sungut-sungut, itulah yang bertumbuh di dalam hati dan pikiran kita. Namun Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, maka Tuhan pasti akan memberikan ide-ide yang baru dalam hidup kita. Amin. Ya. Dia akan memberikan ide yang baru dalam setiap hidup kita. Selanjutnya kita akan melihat banyak keberhasilan, banyak kesuksesan, banyak kemenangan demi kemenangan terjadi atas setiap hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sungguh beruntung ketika kita bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Kita bersyukur beruntung ketika kita bisa menikmati sesuatu apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Karena berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan itu adalah berkat yang sama. Tetapi yang membedakan sebenarnya adalah bagaimana kita menikmatinya. Mari. Biarlah kita mau menikmati hidup ini dengan baik. Nikmati keadaan ini dengan baik. Ya, situasi apapun saat ini yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, nikmati dengan baik. Nikmati dengan hati yang tulus ikhlas. Nikmati dengan hati yang sukarela. Amin. Ya, kita percaya ketika kita menikmati segala sesuatu yang Tuhan percayakan dan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita,
berkat Tuhan jugalah yang akan menghampiri kehidupan kita. Kita semua mau hati kita penuh dengan sukacita, amin. Hati kita dipenuhi dengan kebahagiaan, amin. Kalau kemarin hari Minggu lalu, hati yang gembira itu adalah obat, ya, yang waktu Minggu lalu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yuk mari, apapun saat ini yang sedang terjadi, penyakit apapun yang sedang terjadi, baik itu sakit bagian tubuh kita, baik itu mungkin sakit pikiran kita, sakit hati kita mungkin ya, sakit daerah lingkungan kita yang ada, sakit keuangan kita, ya, sakit apa lagi? Sakit apa lagi saudaraku? Mari, milikilah hati yang gembira, milikilah kebahagiaan itu, amin. Nikmatilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan bersama menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Katakan, jadi oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat. selagi Amin. aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kepada setiap kita semua untuk kita menikmati kehidupan ini. Orang yang mampu menikmati segala sesuatu dengan bersyukur kepada Tuhan, maka yang terjadi di dalam kehidupannya, dia akan menjadi orang yang akan selalu bersuka cita dalam segala perkara. Bahkan dia akan menjadi orang yang sehat di dalamnya. Dan bukan hanya itu, tapi ia juga akan memiliki semangat di dalam hidupnya. Ada semangat yang baru di dalam kehidupannya. Dan dia juga akan mempunyai ide-ide yang baru di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih, situasi apapun saat ini yang terjadi, yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, jangan kita menjadi orang yang suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Tetapi biarlah kita mau menikmati
nikmatilah hidup ini. Karena kita sungguh beruntung menjadi anak-anak Tuhan. Dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa segala berkat itu Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Asal kita sanggup menerima dan menikmati segala sesuatu dengan baik. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan apa yang Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. harus jadi berkat. Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Katakan sekali lagi. Bila saatnya nanti. Bila Haleluya. ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa hidup ini adalah kesempatan bagi kami ya Bapa. Selagi Engkau masih memberikan nafas hidup bagi setiap kami. Dan ini adalah kesempatan kami untuk kami menikmati segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, situasi apapun saat ini yang sedang kami hadapi, baik itu situasi yang baik, baik itu situasi yang tidak baik, baik itu situasi yang menyenangkan, baik itu situasi yang tidak menyenangkan, baik itu segala rencana-rencana dari Tuhan, ujian-ujian yang Tuhan perhadapkan bagi setiap kami. Tuhan, firman-Mu mengajarkan bagi setiap kami, biarlah kami mau menikmati segala rencana Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Nikmati dengan ucapan syukur di dalamnya ya Bapa. Karena itu adalah merupakan kebahagiaan bagi kami. Ketika kami dapat menikmati dengan rasa ucapan syukur di hadapan Allah, maka kebahagiaan, sukacita itulah yang mengalir di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami. Kalau mungkin kemarin-kemarin kami masih suka membanding-bandingkan dengan apa yang diraih, yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi pada saat ini Tuhan, Engkau mengajarkan bagi setiap kami semua untuk kami menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami.
dengan hati yang bahagia, hati yang penuh dengan ucapan syukur di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga firman Allah itu boleh tertanam, tinggal, dan kami lakukan dalam pengiringan kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan saat ini Bapa. Berkatilah juga setiap anak-anak Tuhan, setiap umat-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah virtual. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan oleh setiap berkat-Mu ya Tuhan. Berkat yang sama menjadi bagian kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Mungkin saat ini datang di hadapan Allah. Dengan merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Dengan membawa setiap beban persoalan. Dengan membawa setiap sakit penyakit mereka. Tuhan, biarlah kiranya Engkau Allah yang akan menopangkan tangan yang berlubang paku itu Bapa. Engkau akan rabah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat segala kelemahan anak-anak Tuhan. Angkat setiap persoalan, masalah yang saat ini sedang dihadapi. Sehingga kami boleh menikmati kehidupan ini Tuhan dengan damai sejahtera di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami Tuhan. Bersama dengan hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, para majelis, pengurus gereja yang ada, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami semua boleh bersahati, bersatu hati, saling membangun dan dikuatkan. Sehingga pelayanan ini boleh semakin berkembang, pelayanan ini boleh semakin maju. Dan Engkau memakai setiap kami menjadi pelayan-pelayan, menjadi kesaksian yang hidup ya Tuhan. Dimanapun kami berada, sehingga kami boleh menjadi kesaksian yang hidup. Banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah juga bangsa negara kami, pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai daerah. Engkau berkati Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan di atas pundak setiap pemerintahan yang ada. Tuhan, Engkau berikan kemampuan bagi setiap mereka untuk membawa bangsa ini lebih maju, lebih berkembang di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Bahkan kalau sebentar anak-anak Tuhan akan bersama-sama membawa persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan terulur di hadapan Tuhan. Baik korban sedikit banyak dari setiap pengorbanan mereka. Apapun yang akan dipersembahkan untuk korban pelayan pekerjaan Tuhan, untuk kas gereja, bahkan 1/10 dari setiap penghasilan anak-anak Tuhan yang akan dipersembahkan di hadapan Tuhan, sehingga ada makanan di dalam rumah Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Engkau akan memberkati setiap korban persembahan mereka. Berkati rumah tangga setiap anak-anak Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati pendidikan anak-anak Tuhan, berkati masa depan anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau sudah menyediakan rancangan-rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Dan Tuhan akan balaskan dengan berlipat-lipat kali ganda di dalamnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyertai dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Apapun yang akan kami lakukan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang senantiasa akan menyertai.
Tuhan yang senantiasa menjadi pembela di dalam hidup kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan angkat kedua tangan kita dan kita akan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.